Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK. Selamat mendengarkan. Bagian 126. David tidak punya tempat untuk pergi setelah meninggalkan gedung, dia juga tidak ingin kembali ke kelas, jadi dia pergi ke hutan kecil di samping lapangan olahraga dan menatap kosong ke siswa di lapangan olahraga, ember berkeringat. Dia memikirkan pengalamannya selama setengah bulan terakhir. Itu benar-benar seperti mimpi. Awalnya miskin, hidupnya berbalik karena sebuah sistem. Dia tidak menyadari sudah berapa lama. Sebuah suara renyah dan jelas terdengar di samping telinga David. Apakah kamu David? David menoleh untuk melihat. Luna. Apa yang dia lakukan di sini mencarinya? Namun demikian, dia menjawab, iya. Kamu kenal Zakaria? Luna bertanya lagi. Semacam. Apakah kalian berteman? Musuh. Oh. Mereka yang bisa memenuhi syarat sebagai musuh Zakari bukanlah orang biasa. Tidak heran Howard sangat takut padamu. Anda salah. Saya orang biasa. Luna tidak memikirkan masalah ini dan bertanya, apakah kamu ingin bergabung dengan klub seni bela diri? Awalnya saya ingin, tetapi saya tidak ingin bergabung lagi. Mengapa? Mengapa saya harus bergabung ketika saya tidak bisa belajar apa-apa? David membalas pertanyaan itu. Luna sedikit marah setelah mendengar jawaban David. Jika David memandang rendah klub seni bela diri, bukankah dia juga memandang rendah dirinya sebagai presiden klub? Kamu pikir klub seni bela diri hanya pertarungan gadis? Apakah mungkin ada bakat nyata kalau begitu? Bukankah kamu sendiri yang mengatakan bahwa sudah terlambat untuk berlatih seni bela diri sekarang? Karena Howard sangat takut padamu, David, dan karena kamu melihat Zakari sebagai musuhmu, aku yakin kamu cukup kuat, kan? Ingin bergabung dengan klub seni bela diri sebagai wakil presiden. Luna mengundangnya. Maaf, tapi aku tidak tertarik. Mungkin kamu harus mencari orang lain. David menjawab. David, aku telah ditunjuk secara pribadi untuk menjadi istri Zakari, jadi karena kamu bermusuhan dengannya, tidakkah kamu ingin membuatnya kesal? Atau mungkin mempermalukannya? David berbalik untuk melihat Luna. Cewek ini pasti sudah gila. Apa yang harus saya lakukan dengan Anda tidak ingin menikah dengannya? Apakah Anda mencoba menggunakan saya sebagai senjata? Atau menggunakan saya sebagai alasan? Aku tidak bodoh. Ini akan menggigit kembali padanya suatu hari nanti. Dia hanya menang sekali secara kebetulan. Jika dia harus membandingkan dirinya dengan Zakari, dia tertinggal jauh di belakang. David tidak memberikan jawaban. Dia langsung berdiri sebagai gantinya. Luna sedikit bingung dengan tindakan David. Bukankah mereka musuh? Dia pikir dia akan bisa membuat David bergabung dengan klub dengan mengatakan itu. Akan menarik untuk melihat apakah Howard akan terus ikut campur jika itu terjadi. Lagi pula, berdasarkan reaksi Howard tadi, David setidaknya setara dengan Zakari, kan? Jika Zakari muncul, ini akan menjadi pertarungan sengit antara lawan yang seimbang, dan akan sempurna jika berakhir dengan situasi kalah-kalah. Melihat David hendak pergi, Luna langsung melancarkan serangan ke arah David karena putus asa. Menurutnya, David pandai berkelahi. Selain itu, dia tidak menggunakan semua kekuatannya, jadi David harus bisa memblokir serangannya. Di satu sisi, dia ingin menguji kemampuan David. Di sisi lain, dia ingin menunjukkan kepada David bahwa klub seni bela diri bukan hanya adu perempuan. Itu benar-benar membawa beban. David baru saja berjalan melewati Luna ketika dia merasakan embusan angin di belakangnya. Apakah seseorang menyerangnya? Indranya sangat tajam pada saat itu. Itu terjadi begitu tiba-tiba, sedangkan David tidak terlalu ahli dalam mengendalikan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu semua kekuatan di tubuhnya meledak tak terkendali. Itu dilakukan sepenuhnya karena insting. Dilihat dari kekuatannya pada saat itu, ledakan total bisa sangat menakutkan. Yang Luna rasakan hanyalah aura David yang memancar padanya seperti badai ganas. Dia merasa seperti perahu datar di laut, berisiko ditelan ombak raksasa kapan saja. Kaget, Luna belum bereaksi ketika sebuah tangan lebar mencengkram lehernya yang indah dan ramping seperti penjepit besi. Luna merasa tercekik, dia ingin menangis. David dengan cepat tersadar kembali dan buru-buru melepaskan ketika dia melihat dirinya mencengkram leher Luna. Luna menutupi lehernya dan berjongkok di lantai sambil terbatuk-batuk. Air matanya mengalir seperti bendungan yang jebol. David berdiri di sana dengan canggung. Apa yang dia lakukan pada saat itu benar-benar di luar naluri. Salahkan cewek ini karena menyerangnya tanpa peringatan. Bagaimana dia bisa disalahkan? Tidak mungkin. Setelah berdiri beberapa saat, David akhirnya berjongkok dan dengan lembut menepuk punggung Luna, berharap bisa membantunya merasa sedikit nyaman. Setelah 1 atau 2 menit, Luna akhirnya mereda dan berhenti batuk. Dia berbalik untuk melihat David, wajahnya yang indah berbentuk hati dan mata besarnya yang memesona merah. Aku tidak bermaksud begitu, Nona Luna. Saya tidak tahu Anda akan menyerang saya dari belakang. Aku melakukannya karena insting. David berkata dengan sedikit canggung. Apakah kamu mengatakan bahwa ini sepenuhnya salahku? Jika Anda telah membunuh saya sebelumnya, bahwa sayalah yang memintanya. Luna bertanya dengan suara yang agak serak, tidak lagi jernih dan tajam seperti sebelumnya. Bukankah itu masalahnya? Padahal David tidak berani mengatakan itu. Tidak, aku bereaksi berlebihan. Ini adalah kesalahanku. Salahku, David menjawab. Karena itu salahmu, apa yang kamu sarankan agar kami lakukan? Anda bisa membunuh saya jika Anda mencengkeram sedikit lebih keras sekarang. Saya hanya mencoba memberitahu Anda bahwa klub seni bela diri bukan hanya pertarungan perempuan.
Aku bahkan tidak mencoba menyakitimu. Lalu apa yang kamu inginkan? Tanya David. Bergabunglah dengan klub seni bela diri sebagai wakil presiden dan setujui satu syarat. Kata Luna. David memikirkannya dan berkata, saya dapat bergabung dengan klub seni bela diri, tetapi saya tidak akan menyetujui kondisi Anda. Apakah saya harus mati jika Anda meminta saya? Petik 2. Jangan khawatir, itu tidak akan bertentangan dengan keinginanmu sendiri. Anda dapat memilih untuk melakukannya atau tidak. Saya baik-baik saja dengan itu bahkan jika Anda memilih untuk tidak melakukannya. Betulkah? Baik-baik saja maka, tapi aku akan mengatakan ini dulu. Saya akan memilih apakah akan melakukannya sesuai dengan keinginan saya sendiri atau tidak. Petik 2. Tentu, sepakat, kata Luna sambil tersenyum. David melihat senyum Luna dan mengira dia mungkin jatuh cinta padanya. Meskipun benar bahwa jika dia mengepalkan sedikit lebih keras sekarang, wanita cantik ini akan mati. Sepertinya dia harus belajar bagaimana mengendalikan kekuatannya sesegera mungkin. David pergi karena beberapa siswa mulai memperhatikan apa yang sedang terjadi. Dia tidak ingin orang lain memandangnya seperti badut. Luna memperhatikan saat David pergi. Meskipun dia masih sedikit terpana, sekarang ada senyum menawan di wajahnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 127. Daud pergi. Luna tetap berdiri di tempat yang sama dengan senyum menawan terpancar di wajahnya yang sedikit tercengang. Tampaknya dia harus bergantung pada David untuk menyingkirkan takdir buruknya yang telah ditetapkan keluarganya untuknya. Namun, apakah dia hanya ingin mengubah takdir yang telah diatur keluarganya untuknya? Mungkin dia bisa berusaha untuk itu. Memikirkan hal ini, Luna mulai bernapas sedikit cepat. Sudah berapa tahun, dia sudah lama menyerah pada ide-ide yang tidak realistis seperti itu. Dia bahkan tidak menolak ketika keluarganya mengatur pernikahannya. Dia merasa enggan dan sekaligus ingin meninggalkan keluarga, untuk melepaskan diri dari trauma yang dibawa oleh pria dari masa kecilnya. Pada saat kritis ini, ketika dia akan lulus dan memenuhi perjodohan, dia bertemu David. Ledakan kekuatan David yang tiba-tiba telah mencekiknya. Dia belum pernah merasakan aura yang begitu kuat bahkan dari para tetua keluarganya. Ini benar-benar jenius. Sebuah frase datang ke pikiran. Meskipun mereka adalah teman sebaya, perbedaan antara kemampuan mereka tidak dapat diatasi. David jelas merupakan penerus yang diasuh oleh kekuatan tertinggi. Dia mungkin penerus Soron tingkat 2, tetapi dengan bantuan penerus tingkat pertama yang kuat, dia bisa mengambil kesempatan. Kamu pikir kamu menang, Wendy Soron? Belum tentu. Aku akan menyiapkan hadiah besar untukmu. Luna diam-diam bersumpah dalam hatinya. 2 hari lagi berlalu. David telah menjadi wakil presiden klub seni bela diri. Padahal dia terus menjauh dari Luna. Dia tahu niat Luna. Dia ingin menggunakannya untuk melawan Zakari. Dia baik-baik saja dengan itu karena mereka adalah musuh dan dia mungkin akan membalasnya suatu hari nanti. Dia menerima peran wakil presiden hanya karena rasa bersalah di hatinya. Meskipun Luna menyerangnya lebih dulu, dia tidak berniat menyakitinya. Memang benar dia hampir membunuhnya karena dia gagal mengendalikan kekuatannya. Sulit bagi seorang pemuda yang berperilaku baik secara sosial seperti dia untuk menerima kenyataan bahwa dia telah membunuh seseorang. Karena itu, dia memperlakukan peran wakil presiden sebagai permintaan maaf. Adapun permintaan, itu akan tergantung pada suasana hatinya apakah dia setuju untuk melakukannya atau tidak. Pada hari ini, David menerima telepon dari Huff. Seorang anggota inti SCC ingin bertemu dengannya. Mereka sudah tiba di Golden Leaf Hotel. David mengambil cuti sore dan pergi ke Golden Leaf Hotel. Dia tiba di luar Presidential Suite terbaik tempat Huff menginap di Golden Leaf Hotel. Ketukan, ketukan. David mengetuk 2 kali. Huff membuka pintu dalam waktu singkat. David, masuk. Huff berkata dengan sopan. Dia tidak punya pilihan selain bersikap sopan. David saat ini terkenal di seluruh SCC. Selain itu, David dianggap sebagai sosok yang terhormat baginya. Mengundang David ke SCC adalah pilihan terbaik yang pernah dia buat. Itu adalah batu loncatan baginya untuk mewarisi Greens di masa depan. Kau sangat baik, Huff, kata David. Ia lalu masuk ke kamar. Seorang pria sedang duduk di sofa. Ketika dia melihat David berjalan masuk, dia bangkit untuk menyambutnya. Aku sudah mendengar banyak tentangmu, David. Nama saya Bill Visser, anggota inti SCC. Saya berteman baik dengan Huff. Saya memegang beberapa saham ketika Anda pertama kali membeli Golden Leaf Hotel. Kata Bill sambil tersenyum. Dia menilai David saat dia melakukannya. Muda. Terlalu muda. Dia terkejut bahwa pemuda di depan matanya benar-benar mampu melemparkan Zakari keluar dari River City.
Terlebih lagi, Zakari belum bergerak setelah cobaan yang memalukan itu, dan itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya pemuda ini. Kamu terlalu baik, Tuan Visser. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 128. David juga menilai Bill saat dia berbicara. Di awal usia 30-an atau lebih. Lembut dan elegan. Seorang pria yang sederhana, tampaknya. Pembunuh wanita pastinya. David tidak merasakan aura superior pada dirinya, tetapi lebih pada angin sepoi-sepoi, yang terasa sangat nyaman. Ketiganya mengambil tempat duduk mereka. Bill menuangkan secangkir teh untuk David dan berkata, cobalah tehnya, David. David tidak bisa menolak, jadi dia mengambilnya dan menyesapnya. Ada rasa manis setelah minum teh, dan juga sedikit harum. Itu sangat bagus, David berkata dengan sikap sok. Dia tidak tahu apa-apa tentang teh. Dia mempelajari semua itu dari televisi. Dia adalah orang miskin yang menghabiskan liburannya dengan bekerja paruh waktu, jadi bagaimana mungkin dia bisa minum teh kelas atas seperti itu? Dia minum teh hitam dan teh hijau sebelumnya, tapi rasanya agak sama. Tidak ada banyak perbedaan di antara mereka. Jika para ahli teh tahu apa yang ada di pikirannya sekarang, itu mungkin akan meledak. Ini bukan teh biasa. Produksi tahunan teh ini terbatas di dalam negeri, dan mereka yang cukup beruntung untuk meminumnya adalah orang-orang hebat. Benar. Omong-omong, ini semua berkatmu aku bisa minum secangkir teh hari ini, David. Saya tidak sering mendapat kesempatan untuk meminumnya. Bos besar tahu bahwa saya di sini untuk melihat Anda dan secara khusus meminta bertemu untuk membawanya kepada Anda, kata Bill sambil tersenyum. Bos besar. Siapa? Pendiri SCC. David memiliki beberapa pertanyaan di dalam hatinya. Dia tidak bertanya. Tetapi jika pihak lain dapat menawarkan teh yang begitu berharga kepadanya, itu tidak akan sesederhana menyebutkan sepatah kata pun. Memang sangat bagus. David dengan sombongnya meneguk 2 teguk lagi. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi hari itu, David? Kami semua sangat penasaran. Bagaimana kamu bisa mempermalukan Zakari seperti itu? Huff menyela. Bill berhenti minum teh dan menatap David. Dia ingin tahu apa yang terjadi hari itu juga. Tidak ada yang menarik tentang itu, sungguh. David dengan singkat menjelaskan apa yang terjadi hari itu, tetapi mengabaikan bagian di mana dia menghancurkan pedang dengan menjentikkan jarinya. Dia pikir tidak apa-apa untuk menyombongkan diri. Kau tidak mengatakan yang sebenarnya, David. Bagaimana Anda bisa menghilangkan bagian yang paling menarik? Saya mendengar bahwa Anda menangkap pedang Zakari dengan 2 jari dan menghancurkan pedang paduan yang telah dia bawa selama bertahun-tahun dengan menjentikkan jari Anda. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa, kata Bill. Jika dia tahu, lalu mengapa dia memintaku untuk mengatakannya? Itu benar-benar sulit untuk membaca pikiran orang-orang besar. Anda melakukan kesalahan, Tuan Visser. Bagian yang paling menarik adalah pertarungan Paul dan Meg. Yang saya lakukan hanyalah menambahkan sedikit bumbu di bagian akhir, kata David merendah. Bill tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tahu McHill. Seorang pejuang veteran di peringkat harimau. Meskipun Paul, Tiger Ranker di sekitar David, adalah salah satu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Pertarungan antara 2 Tiger Ranker pasti menarik. Bisakah Meg menghancurkan pedang paduan Zakari dengan menjentikkan jarinya? Mungkin tidak. Itu adalah bahan yang dikembangkan dengan teknologi paling canggih. Inilah mengapa mereka sangat menghargai David. Jika ini hanya pengawalan peringkat harimau, mereka tidak akan membuat keributan untuk mengirim anggota inti seperti dia untuk bertemu David secara langsung. Zakari juga tidak akan abstain dari akting sampai sekarang. Dia sangat muda namun sangat kuat, maka dia pasti berasal dari latar belakang yang superior. Tidak seperti novel seni bela diri dan acara TV, tidak ada hal-hal seperti pertemuan aneh di dunia ini di mana seseorang tiba-tiba mendapatkan teknik kultivasi untuk berlatih seni bela diri terbaik. Atau mungkin keterampilan yang diperoleh diturunkan oleh seorang senior, langsung memperoleh keterampilan yang terakumulasi selama puluhan tahun. Itu hanya omong kosong. Kemampuan seseorang perlu dipraktikkan selangkah demi selangkah, dan hanya mereka yang memiliki kekuatan terbesar yang dapat memelihara kejeniusan tertinggi seperti David. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 129. Ketiganya berkumpul untuk berbasa-basi, yang sebagian besar untuk menjalin hubungan baik dengan David. Kekuatan yang ditunjukkan David membuat Bill, seorang anggota inti SCC, sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengalahkan Zakari jika dia pernah melawannya. Selain itu, dia adalah salah satu anggota inti peringkat teratas di SCC. Sebagian besar anggota inti bukanlah tandingan 8 petarung hebat dari fraksi T. David merasa sedikit bosan. Dia tidak terbiasa membuat pembicaraan kecil dengan tembakan besar seperti ini. Dia belum melihat dirinya sebagai orang yang hebat, tetapi yang lain berpikir sebaliknya. Melihat sudah hampir waktunya, Bill berkata kepada David, David, saya di sini bukan hanya untuk bertemu Anda kali ini, tetapi saya juga membawakan Anda pesan dari bos besar. Dia tahu itu.
David tahu bahwa Bill memiliki niat lain ketika dia menyebutkan bos besar di awal. Oh, aku ingin tahu siapa bos besar ini. Dan apa yang dia inginkan. Huff tahu aku baru saja bergabung dengan SCC dan tidak punya banyak petunjuk di area ini. Tanya David. Nama bos besar adalah Clinton Zimmerman, salah satu dari 3 pendiri SCC, yang terkuat dan paling bergengsi. Bill kemudian perlahan menjelaskan niat Clinton kepada David. Sederhananya, Clinton membutuhkan bantuan dari David, tetapi apa bantuan itu dan kapan dia membutuhkan bantuan itu belum diputuskan, tetapi diperkirakan dalam waktu 6 bulan. Clinton dulu berteman dengan Stan dari fraksi T dan mereka berdua tumbuh bersama. Mereka berdua adalah tokoh terkemuka dalam lingkaran dan seperti saudara. Mereka membentuk fraksi T bersama-sama dan keduanya menjadi pusat perhatian. Namun, penampilan seorang wanita menghancurkan persaudaraan mereka sepenuhnya. Lorraine Lovewood. Seorang wanita yang sangat cantik. Seorang wanita yang telah mengejutkan era. Salah satu yang membuat Clinton dan Stan, 2 pemuda yang telah mencapai puncak kesuksesan, jatuh cinta padanya pada saat yang sama. Lorraine adalah putri bungsu dari Lovewoods, tetapi karena kelainan bawaannya, dia dikatakan tidak dapat hidup lebih dari 18 tahun, oleh karena itu kemudian dibawa pergi oleh seorang master. Dia kembali ke ibu kota pada usia 22, membangkitkan kekaguman generasi muda di ibu kota segera setelah dia muncul. Bahkan Clinton dan Stan, keduanya yang berada di puncak kekuasaan mereka saat itu, tidak terkecuali. Keduanya setuju untuk bersaing secara adil, dan yang lain akan dengan rela mengakui kekalahan tidak peduli siapa yang dipilih Lorraine pada akhirnya. Jika Lorraine memilih salah satu dari mereka, atau tidak keduanya, keduanya tidak akan saling bertentangan. Namun, Lorraine membuat kontrak 10 tahun dengan keduanya. Dia harus pergi selama 10 tahun lagi. Setelah 10 tahun, dia akan menikahi yang terbaik di antara generasi muda. Kemudian, Clinton gagal mendapatkan posisi kepemimpinan fraksi T dan pindah ke Springfield, mendirikan SCC dengan duo heroik, membentuk 2 kekuatan yang sangat berbeda dengan fraksi T. Clinton tidak tahu bagaimana Lorraine akan menilai yang disebut terbaik di antara generasi muda. Hari ini, Stan sendiri yang memiliki keputusan akhir di fraksi T, tetapi di SCC, ada 3 otoritas yang berbeda, oleh karena itu dia telah kehilangan banyak hal dalam aspek ini. Dengan kontrak 10 tahun yang akan segera berakhir, Clinton berharap David bisa membantunya. Dengan kemampuan yang ditunjukkan David dan kekuatan tersembunyi di belakangnya, dia yakin David bisa menjadi tangan kanannya. David tercengang setelah memahami keadaan masalah ini. Clinton bukan hanya pendiri SCC, tetapi dia juga pendiri fraksi T. 2 pukulan besar telah berbalik melawan satu sama lain untuk seorang wanita. Plot klise seperti itu benar-benar ada dalam kenyataan. Dia pikir ini hanya akan terjadi di drama TV. Masih bersama si Binwang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 130. Wanita macam apa yang mampu mengubah 2 pukulan besar satu sama lain? David sangat penasaran dengan penampilan Lorraine. Apakah dia benar-benar sebanding dengan peri halus? Sudahkah kamu melihat seperti apa rupa Lorraine, Bill? Wanita macam apa yang mampu membuat 2 pukulan besar jatuh padanya, bahkan dengan mengorbankan satu sama lain? Tanya David sedikit penasaran. Sayangnya, saya berada di Springfield saat itu. Ketika Lorraine muncul di ibu kota, dia tidak tinggal lama, maka saya belum pernah melihatnya. Sangat disesalkan. Bill juga penasaran dengan tipe wanita Lorraine, apalagi David. Bagaimana saya bisa membantu ketika tidak ada instruksi? Apa yang harus saya lakukan? Tanya David. Tidak perlu panik, David. Persaingan untuk menjadi yang terbaik di antara generasi muda tidak lebih dari persaingan kekuatan dan kemampuan. Siapa tahu, mungkin Lorraine akan meminta keduanya untuk bertarung sebagai gantinya, dan itu akan ditangani oleh bisnis bos besar itu sendiri sehingga Anda bahkan tidak perlu melakukan apa-apa lagi, David. Kami hanya mencari bantuan Anda untuk berjaga-jaga. Petik 2. Menakjubkan. Ketika saatnya tiba, dia bahkan mungkin tidak perlu melakukan apapun sebelum bisa melihat Lorraine serta duet antara 2 pukulan besar. Baik-baik saja maka, saya setuju. Beritahu saya ketika saatnya tiba, jawab David. Sebagai anggota senior SCC, dia perlu menunjukkan rasa hormat kepada bos besar. Selain itu, dia membutuhkan identitas ini untuk memperluas kekuatannya. Betapa lugasnya, David. Mulai sekarang, Anda akan menjadi anggota inti SCC. Ini adalah keputusan bos besar. Saya akan mengirimkan beberapa informasi mengenai wewenang dan kewajiban Anda sebagai anggota inti nanti. Tidak seperti anggota tingkat tinggi, anggota inti sudah dianggap sebagai anggota senior SCC dan dapat berpartisipasi dalam keputusan besar. Hah? Apakah dia baru saja dipromosikan menjadi anggota inti? Secepat itu. Dia bahkan tidak perlu menghabiskan 1 sen pun. David benar-benar ingin menghabiskan uang. Poin mewahnya tidak bertambah. Pearl juga tidak pandai menghabiskan uang, dan itu sangat mengganggunya. Huff memandang David dengan agak iri. Anggota inti. Berapa banyak anggota tingkat tinggi SCC yang terjebak pada saat ini?
Bahkan, dia tidak terlalu khawatir untuk dipromosikan menjadi anggota tingkat tinggi. Sebagai seorang pengusaha, berusaha keras untuk dipromosikan sebagai anggota tingkat tinggi tidak sepadan dengan usaha. Seorang anggota inti, bagaimanapun, adalah sesuatu yang benar-benar dia impikan. Mengapa Charles terburu-buru untuk bertarung meskipun dia tahu dia bukan lawan Zachary? Dia melakukannya hanya agar ketiga bos memperhatikan. Supaya dia bisa dipromosikan menjadi anggota inti. Dia berani melalui bahkan jika itu berarti mempertaruhkan cedera serius atau bahkan kematian. Ini menunjukkan betapa menariknya menjadi anggota inti. Jika dia dapat dipromosikan menjadi anggota inti, maka dia akan dapat menggunakan kekuatan SCC, karena itu adalah hak anggota inti. 1. Dengan itu, krisis keluarganya akan terangkat, dan bahkan jika kakeknya tidak ada lagi, tidak ada yang akan menyentuh Luthers atau River City. Jika ada yang menyentuh mereka, maka mereka akan melawan SCC, sesuatu yang tidak berani dilakukan oleh siapapun. Anggota tingkat tinggi tidak menikmati perlakuan seperti itu. Meskipun mereka adalah anggota SCC juga, yang lain masih akan menambahkan garam ke luka mereka dan datang dan mengambil sepotong kue ketika keluarga mereka dalam kesulitan. SCC tidak melarang perselisihan internal seperti itu. Yang lemah adalah makanan bagi yang kuat. Itu selalu menjadi kebenaran serta cara fraksi T dalam melakukan sesuatu. Tidak semua anggota SCC menjalin persaudaraan. Banyak yang menunggu untuk saling menikam dari belakang juga. Hanya ketika menghadapi fraksi T mereka akan bertarung melawan musuh bersama-sama. Ini adalah aturan yang diberlakukan oleh tiga bos. Sudah berapa lama sejak David bergabung dengan SCC? Namun, dia sudah dipromosikan menjadi anggota inti. Jika tersiar kabar, banyak anggota tingkat tinggi yang terjebak di level ini akan iri sampai mati. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 131. Bill menambahkan David ke obrolan grup yang terdiri dari 15 orang sebelum dia pergi. Itu adalah obrolan grup untuk anggota inti SCC dan ada 15 anggota di dalamnya. 3 di antaranya adalah pendiri SCC, bersama 12 anggota inti. Setelah David ditambahkan, sekarang ada 13 anggota inti. Anggota inti sudah menjadi otoritas tertinggi SCC, dan banyak acara besar akan membutuhkan suara dari anggota inti. Perbedaan terbesar antara SCC dan fraksi T adalah bahwa di fraksi T, Stan adalah satu-satunya yang memiliki keputusan akhir sementara 8 petarung hebat tidak berani membantahnya. Namun, karena SCC memiliki 3 bos, ketika ada 2 pendapat tentang suatu keputusan, anggota inti harus memilihnya. Dengan cara ini, nilai anggota inti dapat dilihat. Dan SCC tidak harmonis. Saat David bergabung dengan grup, seseorang dalam grup bertanya. Morris, penduduk lokal Springfield dan salah satu dari 12 anggota inti SCC, juga merupakan asisten yang cakap untuk Duo Springfield. Morris, Bill, apakah ada anggota baru? Mengapa saya belum mendengar kabar tentangnya? Karena Bill lah yang menambahkan David, Morris bertanya langsung pada Bill. Bill, ini adalah keputusan bos besar. Apakah dia perlu memberitahu Anda tentang ini sebelumnya? Morris, menurut Anda siapa Anda? Morris, oh, keputusan bos besar. Siapa ini? Dan mengapa bos besar menggunakan hak istimewanya padanya? Bill, David Liddell dari River City. Morris, David Liddell dari River City. Orang yang melawan Zachary dan mengusirnya dari River City. Bill, tentu saja. Morris, brilian. David juga mengirim pesan. David, saya David, tolong jaga saya baik-baik. Morris, David, kan? Kami tidak bisa menjagamu, kamu sangat terkenal sekarang. Sial, siapa yang aku provokasi? Bagian dalam SCC tampaknya tidak terlalu harmonis. Benar saja, di mana ada orang, akan ada argumen. David menduga bahwa dia telah terlibat dalam perkelahian di dalam SCC. Dia langsung terpanggang saat dia mengirim pesan pertamanya di grup. Bill, David, abaikan dia anjing gila yang akan menggigit siapapun yang dia lihat. Morris, Bill, katakan itu lagi. Bill, anjing gila. Morris, kamu. Ketika mereka berdua akan mulai berkelahi, seseorang akhirnya keluar untuk membereskan semuanya. Anggota SCC, hei, itu sudah cukup. Kami adalah keluarga, apa yang kamu lakukan? Jangan mempermalukan dirimu di depan orang baru. David, selamat datang di keluarga besar ini. Kemudian, banyak orang mulai menyambut David. Namun, dia tidak tahu apakah mereka menyambutnya dengan tulus atau tidak. David tidak tahu siapa mereka, dan dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia mengabaikan mereka kalau-kalau dia dipanggang lagi. Bill tidak memberitahunya tentang bagian dalam SCC. Dalam sekejap mata, itu adalah akhir pekan. Karena dia bebas dan Bibi Sally masih belum pulih, David mengira dia hanya bisa kembali ke kota Su minggu depan. Dia berjanji pada taraf bahwa dia akan pergi ke rumahnya minggu lalu, tetapi itu tertunda karena insiden Bibi Sally. Karena dia bebas minggu ini, dia memutuskan untuk pergi.
Meskipun dia tidak ingin pergi, dia akan tetap melakukannya karena dia telah berjanji padanya. Dia sebenarnya tidak ingin pergi karena dia tahu keluarga Taraf pasti salah paham. Selain itu, Taraf tahu bahwa dia tidak pantas pergi, tetapi dia masih mengundangnya, jadi dia pikir dia mungkin memiliki beberapa niat dengannya. Pria yang luar biasa juga akan memiliki masalah. David berpikir bahwa dia harus belajar bagaimana mengatakan tidak. Saat dia mengekspos lebih banyak keterampilannya, wanita di sekitarnya secara bertahap meningkat jumlahnya. Yakni Amelia, Sandy, Mutiara, dan Taraf. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 132. Setelah David menghitung, dia terkejut. Keempat wanita cantik itu tertarik padanya. Bagaimana dia harus memilih? Hanya anak-anak yang akan memilih satu jawaban untuk pertanyaan pilihan ganda semacam ini. Dia hanya bisa membuat rencana sambil berjalan. Kelemahan terbesarnya saat ini adalah dia tidak tahu bagaimana mengatakan tidak kepada orang lain. Misalnya, dia tidak sepenuhnya bersalah pada Luna. Pihak lain menyerangnya lebih dulu dan dia hanya bereaksi secara naluriah, tetapi pada akhirnya, dialah yang harus meminta maaf. David memikirkannya. Sikap ini sepertinya datang dari saat dia bersama Sarah. Setiap kali Sarah meminta sesuatu, dia akan mencoba yang terbaik untuk memenuhinya dan tidak akan mengatakan tidak. Ini terjadi karena dia telah menjadi SIM selama 4 tahun, jadi dia perlu waktu untuk menyesuaikan kembali. Sedangkan untuk wanita, David merasa tidak bisa bersikap biadab kepada mereka, apalagi wanita cantik. Apakah dia benar-benar memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi bajingan? 1. Dia mengabaikan pertanyaan di dalam hatinya untuk saat ini dan memanggil Taraf. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan pulang bersamanya pada hari Sabtu. Tentu saja, Taraf sangat gembira. Keesokan harinya, David menerima telepon dari Taraf saat dia masih tidur. Dia bertanya kapan dia meninggalkan rumah. David melihat waktu dan melihat bahwa itu bahkan belum pukul 6. Apakah cewek ini terjaga sepanjang malam? Dia benar. Taraf sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa tidur sepanjang malam setelah menerima telepon dari David. David seperti naksir Mary Jane, dan dia adalah pahlawannya yang telah menukik dengan jaring laba-laba untuk menyelamatkan seluruh keluarganya. Sama seperti Sandy, pria yang muncul di sampingnya saat dia berada di titik terendah akan memberinya kesan terdalam. Terlebih lagi, David sangat luar biasa dalam banyak hal. Gadis-gadis bodoh ini tertarik padanya seperti ngengat pada api. Pukul 7 pagi, David bangun dan melaju ke pintu masuk Universitas Multimedia. Taraf sudah menunggunya di sini. Karena hari ini adalah hari Sabtu, ada banyak orang yang mengendarai mobil mahal untuk menjemput orang lain dari Universitas Multimedia. Banyak mahasiswa juga datang dan pergi melalui pintu masuk South River Multimedia University. Sebagian besar orang yang mengemudi adalah pria parubaya dan tidak banyak pria muda di antara mereka. Selain itu, sebagian besar pria parubaya akan memiliki perut bir. Mereka mungkin adalah ayah dari para siswa, tetapi hanya para siswa yang tahu apakah orang-orang itu adalah ayah atau ayah mereka. Taraf berdiri di depan pintu masuk Universitas Multimedia sambil menunggu David. Meskipun dia berada di Universitas Multimedia di mana ada banyak gadis cantik, dia tetap menonjol. Dia tinggi, cantik, dan memiliki tubuh yang indah. Dia bisa digambarkan sebagai gadis cantik dengan kulit dan kaki yang putih selama berhari-hari. Pada saat yang sama, dia mengenakan gaun putih, jadi hampir tidak mungkin baginya untuk tidak menarik tatapan orang lain di sekitarnya. Taraf merawat dirinya dengan cermat hari ini. Dia bahkan memakai riasan tipis sehingga dia akan memberi David kesan yang baik nanti. Ketika para bos yang mengendarai mobil mahal untuk menjemput orang melihat Taraf, mereka tiba-tiba merasa bahwa orang yang mereka jemput tidak lagi hebat. Beberapa pria yang mengendarai G-Wagon bahkan mendatangi Taraf untuk menanyakan kemana dia pergi dan kemudian menawarkan tumpangannya. Dan kemana mereka akan membawanya setelah dia masuk ke mobil. Anda bisa membayangkan diri Anda sendiri. Namun, Taraf menolak semuanya. Taraf melihat banyak temannya masuk ke mobil bos-bos itu. Tentu saja, dia tahu kemana orang-orang ini pergi dan apa yang akan mereka lakukan. Ketika dia mengingat pria tua botak dengan perut bir yang datang untuk mengajaknya kencan, dia merasa jijik. Semakin dia melihat bagaimana teman-temannya masuk ke mobil yang disebut bos untuk melakukan transaksi kotor untuk beberapa sumber daya dan uang, semakin dia kagum pada David. Jika David tidak memberinya 100 juta untuk membantunya, dia mungkin terpaksa menempuh jalan yang sama dengan teman-temannya demi keluarganya. Namun, bahkan jika dia melakukan itu, uang yang akan dia dapatkan masih jauh dari cukup. Jadi, David ditakdirkan untuk menjadi pria yang tidak akan pernah dia lupakan dalam hidupnya. Saat pikiran Taraf mengembara saat dia memikirkan David, dia mendengar suara di belakangnya, dan kemudian dia merasakan tamparan di bahunya. Taraf, siapa yang kamu tunggu? Ketika Taraf mendengar suara itu, dia tahu itu adalah temannya, Juni Alert, dari departemen yang sama dengannya.
Dia juga dikenal sebagai salah satu dari 4 bintang yang sedang naik daun di departemen akting seperti taraf. June setengah kepala lebih pendek dari taraf, tapi dia terlihat imut. Dia adalah perwujudan sempurna dari imut dan mungil dan merupakan tipe wanita yang dapat memicu keinginan pria untuk melindunginya. Tidak ada. Juni, kamu mau kemana? Tanya taraf. Aku sedang menunggu ayahku menjemputku. Apakah kamu akan pulang? Juni bertanya. Ya, aku sedang menunggu seorang teman untuk menjemputku. Pacar. Tidak, dia hanya temanku yang sangat baik, jawab taraf gugup. Lihat betapa gugupnya kamu, aku tidak akan mencuri pacarmu, June terkekeh dan berkata. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian, 133. David tiba di pintu masuk Universitas Multimedia dan tentu saja, dia menyebabkan keributan besar. Lihat, mobil sport apa itu? Itu terlihat sangat keren. Sial, apakah itu Bugatti Veyron? Persetan, mobil ini ada di River City. Keren sekali. Siapa yang mengangkatnya? Betapa beruntung. Akan sangat bagus jika itu untukku. Saya ingin duduk di kursi penumpang dan menjadi orang yang dilihat semua orang. Apakah di sini untuk Taraf dan June? Mereka sedang menunggu seseorang di sana. Oh tidak. Hatiku hancur. Dewi lain akan dijatuhkan oleh binatang buas. Bagaimana Anda tahu pengemudi itu binatang buas? Saya pikir dia harus menjadi pria yang sangat tampan. Petik 2. Kekuatan Bugatti Veyron memang luar biasa. G-Wagon yang diparkir di pintu masuk seperti sepeda dibandingkan dengan Bugatti Veyron. Perbedaan antara mobil yang bernilai jutaan dan mobil yang bernilai hampir 100 juta terlihat sekilas. David menghentikan mobil di depan Taraf dan June. Kemudian, dia menurunkan jendelanya. Taraf, ayo pergi, seru David dari mobil. Ketika Taraf melihat mobil sport yang begitu mencolok di depannya, dia mengira itu adalah pria lain yang ada di sini untuk menggodanya. Dia baru sadar ketika mendengar David memanggil namanya. David bisa mengeluarkan 100 juta untuk membantu keluarganya tanpa masalah, jadi wajar saja jika dia mengendarai mobil seperti ini. Oh, aku datang. Saat Taraf hendak masuk ke mobil, June meraih tangannya. Kemudian, dia pergi dan menempelkan wajahnya ke jendela kursi penumpang. Siapa namamu? Apakah kamu pacar Taraf? Mengapa saya tidak mendengar dia berbicara tentang Anda sebelumnya? Sudah berapa lama kalian bersama? June bertanya pada David dengan rasa ingin tahu. David melihat seorang gadis manis menempelkan wajahnya ke jendela mobil sambil menanyakan begitu banyak pertanyaan dalam satu tarikan napas. Halo, saya teman baik Taraf. Saya akan pulang pada akhir pekan jadi saya mengantarnya karena ini dalam perjalanan. Teman baik, aku tahu niat anak-anak kaya sepertimu. Biar ku beritahu, Taraf adalah sahabatku. Jika kamu berani menggertaknya, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Saat June mengatakan itu, dia melambaikan tinjunya yang kira-kira sebesar kaki kucing. Juni, kami benar-benar hanya teman baik, Taraf meraih June dari belakang dan berkata. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu kalau begitu, tapi Taraf, sebagai seorang gadis, kamu harus tahu bagaimana melindungi dirimu sendiri. Anda tidak bisa memberikan diri Anda kepadanya sebelum Anda tahu siapa dia sebenarnya, oke? Kata June pada Taraf. Mengapa kalimat ini terdengar begitu canggung keluar dari mulut seorang gadis mungil dan imut? Taraf tersipu setelah mendengar apa yang dikatakan June. Saya mendapatkannya. Aku pergi sekarang, June, sampai jumpa. Taraf segera masuk ke mobil David. Dia khawatir June akan mengatakan sesuatu yang aneh lagi. Sesaat kemudian, David menginjak pedal gas dan Bugatti Veyron menghilang dari pintu masuk Universitas Multimedia dalam kepulan asap. Oh tidak, Taraf dibawa pergi oleh Bugatti Veyron. Apakah kamu melihat siapa yang mengemudi? Berapa umurnya? Dia terlihat seperti pria parubaya dan dia bahkan botak. Oh tidak, sang dewi telah menjadi mangsa binatang buas. Omong kosong. Saya melihat bahwa pengemudinya adalah seorang pria muda dan tampan. June linglung saat dia menatap ke arah Taraf pergi. Pada saat ini, sebuah Rolls-Royce Phantom muncul di depannya. Kemunculan Rolls-Royce Phantom tak banyak menyita perhatian para pelajar. Selain penggila mobil, yang lain tidak tahu banyak tentang mobil ini. Meski mobil ini juga bernilai puluhan juta, tampilannya terlalu sederhana dan tidak semenarik Bugatti Veyron. Dengan kemunculan Bugatti barusan, Phantom secara alami gagal mengumpulkan terlalu banyak perhatian. June membuka pintu dan masuk ke dalam. Seorang pria parubaya berusia 40-an sedang duduk di dalam. Ayah, panggil June. Hai, June, apa kamu tahu pemilik mobil di depan tadi? Tanya ayah June, Ronald Alert. Tidak, namun, teman saya tahu. Saya pikir dia pacar barunya. Apa yang salah? Ayah, apakah kamu mengenalnya? Apakah dia bajingan? Jika ya, saya tidak bisa membiarkan Taraf membuat dirinya dalam masalah, kata June. Tidak, tapi aku ingin melihat apakah kamu bisa mengajak temanmu dan pacarnya makan malam denganku, kata Ronald. Kenapa kau ingin mengenalnya? Bukankah dia hanya anak dari keluarga kaya? Juni bertanya dengan rasa ingin tahu. Juni,
Kamu tidak bisa hanya melihat permukaannya saja. Mobil itu tidak sesederhana itu. Ini adalah Bugatti Veyron edisi terbatas dan hanya ada 8 di dunia. Saat ini, harganya di atas 80 juta. Petik 2. Berapa banyak? 80 juta. Semahal itu. June juga kaget. Bahkan jika keluarganya adalah salah satu keluarga kaya yang populer di River City, mobil seharga 80 juta masih agak sulit untuk dia terima. Itulah mengapa saya mengatakan akan baik untuk mengenalnya. Ini hanya bisnis. Anda akan memiliki lebih banyak peluang jika Anda memiliki lebih banyak teman. Mungkin kita mendapatkan kesempatan untuk berkolaborasi di masa depan. Petik 2. Ayah, bisakah kamu berhenti memikirkan bisnis sebentar saja? Anda akhirnya memiliki kesempatan untuk datang menjemput saya dan Anda ingin berbicara bisnis dengan teman saya. Kamu sama sekali tidak peduli denganku, June berkata dengan sedih. Baiklah, baiklah. Saya tidak akan berbicara tentang bisnis lagi. Biarkan saya melihat apakah Anda kehilangan berat badan. Petik 2. Rolls-Royce Phantom melaju perlahan. Aku baru saja melihat Dewi June masuk ke mobil itu dengan seorang pria paruh baya di dalamnya. Betulkah? Iya, aku bersumpah kepada Tuhan. Terserah, apakah kamu bahkan percaya pada Tuhan? Itu benar, aku bersumpah di atas makam ibuku. Oh tidak, 2 dari 4 bintang yang sedang naik daun dari departemen akting diambil dari kami. Bagaimana saya akan hidup? Yo, Horendok, kamu harus bekerja keras. Jika Anda bekerja keras sekarang, siapa tahu, pacar masa depan Anda mungkin masih di taman kanak-kanak. Di Bugatti Veyron. David, tolong jangan pikirkan itu. Dia sahabatku dan namanya June Alert. Dia suka membuat lelucon. Kenapa aku harus mempermasalahkannya? Apa aku terlihat seperti orang kecil? David bercanda. David, terima kasih telah setuju untuk pulang bersamaku hari ini, dan juga terima kasih telah meminjamkanku 100 juta itu. Jika saya tidak mendapatkan uang, saya benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi pada keluarga saya. Saat Taraf mengatakan itu, dia mulai terisak pelan. Hei, Taraf, jangan menangis. Entah kenapa, hal yang paling ditakuti David adalah ketika seorang wanita menangis, terutama wanita cantik. Dia tidak memiliki perlawanan terhadap itu sama sekali. David, apa yang harus saya lakukan jika saya tidak dapat mengembalikan uangnya? Tanya Taraf tiba-tiba. Taraf, uang itu tidak ada artinya bagiku. Jika Anda benar-benar tidak dapat membayar uang, mengapa Anda tidak membayar dengan tubuh Anda? David menggoda ketika dia merasakan bahwa situasinya menjadi sedikit menyedihkan. Betulkah? Taraf mengangkat kepalanya dan bertanya dengan ekspresi serius. Daud. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 134. Setelah ini, mereka berdua tidak berbicara lagi. Wajah Taraf merah dan dia melihat keluar jendela. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. David ingin membuat situasi lebih hidup, tetapi sekarang, itu menjadi lebih menyedihkan. Apa yang harus dia katakan tentang itu? Tidak ada yang perlu dikatakan tentang itu. Dia akan mendapat masalah jika dia mengatakan sesuatu. Kota Kambing adalah kota-kota Matya. Meskipun itu bukan kota provinsi seperti River City, itu lebih ramai daripada kota tingkat kabupaten seperti kampung halaman David, kota Su. David tiba di kota Kambing dalam waktu kurang dari 2 jam. Namun, karena ini adalah pertama kalinya dia mengunjungi rumah Taraf, dia berpikir bahwa tidak baik pergi ke sana dengan tangan kosong. David membeli banyak barang setelah berkeliling di kota Kambing. Kemudian, dia pergi ke daerah perumahan di mana rumahnya mengikuti petunjuknya. Rumah Taraf berada di area perumahan kelas atas di kota Kambing. Dengan 100 juta dolar David, Taraf membayar kembali semua hutangnya dan bisa kembali ke rumah aslinya lagi. Setelah mereka memasuki kawasan perumahan, mobil David juga menarik perhatian 2 satpam di pos jaga. Meskipun mereka belum pernah melihat mobil David sebelumnya, mereka tidak menghentikannya dan langsung membiarkannya masuk. Pete, menurutku mobil itu bukan milik siapapun di pemukiman ini, kan? Bukankah kita harus mendaftarkannya? Seorang penjaga keamanan muda bertanya. Cat, kamu baru jadi kamu perlu tahu bahwa kita harus cerdas dalam pekerjaan ini. Aku masih membutuhkanmu untuk mengajariku, Pete. Ayo, merokok. Penjaga keamanan muda itu jelas baru. Penjaga keamanan yang lebih tua mengambil rokok dan melanjutkan setelah mengisap, biarkan saya memberitahu Anda, saya sengaja belajar bagaimana membedakan mobil supaya saya bisa melakukan pekerjaan saya dengan baik. Kami bekerja untuk area perumahan kelas atas, dan saya selalu membiarkan mobil yang bernilai lebih dari 1,5 juta lewat. Saya hanya akan meminta mobil yang di bawah 1,5 juta untuk mendaftar. Petik 2. Mengapa? Penjaga keamanan muda itu bertanya. Apakah kamu bodoh? Ini adalah kawasan perumahan kelas atas dan rumah-rumah di sini bernilai jutaan bahkan puluhan juta. Siapa yang akan mengendarai mobil seharga 200.000 dolar ketika mereka tinggal di rumah $1 juta? Namun, berbeda jika mobil tersebut bernilai di atas 1,5 juta. Jika kita menyinggung anak kaya manapun dengan temperamen buruk, maka kita mungkin kehilangan pekerjaan.
Saya mengerti. Mobil itu barusan sangat keren jadi harganya pasti 500.000 ke atas, jadi itu sebabnya kamu membiarkannya masuk. Petik 2. 500.000 ke atas. Apa kau tahu mobil apa itu? Tidak, tapi menurutku itu terlihat sangat keren. Apakah dengan puluhan juta kalau begitu? Petik 2. Saya telah melihatnya secara online dan itu adalah Bugatti Veyron, mobil mewah kelas dunia. Apakah Anda tahu berapa harga awal untuk mobil itu? Petik 2. Berapa banyak? 30 juta, penjaga keamanan yang lebih tua menunjukkan 3 jari dan berkata, B berapa? Mulut penjaga keamanan yang lebih muda menganga saat dia bertanya. Dia jelas terkejut dengan harganya. Mobil seharga 30 juta. Itu di luar imajinasinya. 30 juta itu baru harga awal. Beberapa edisi terbatas bahkan bernilai 50 juta ke atas. Bagaimana itu? Apakah Anda terkejut dengan itu? Siapa yang berani menghentikan mobil itu? Akan baik-baik saja jika kita mendapatkan seseorang yang pemarah, tetapi jika pengemudinya pemarah, saya berdoa agar kita hanya turun dengan omelan. Namun, bahkan jika mereka menamparmu, kamu harus menanggungnya karena kamu bahkan mungkin kehilangan pekerjaanmu. Iya, tentu saja. Anda benar, Pete, saya telah belajar banyak. Tolong jaga aku di masa depan, Pete. Ini, ambil sebatang rokok lagi. Setelah keamanan yang lebih muda mengatakan itu, dia melemparkan seluruh bungkus rokok kepada Pete. Setelah David memarkir mobil, Taraf membawanya ke salah satu gedung. Kemudian, mereka naik lift ke lantai 22. Setelah menerima telepon dari David kemarin, Taraf menelepon ke rumah untuk memberi tahu keluarganya. Saat ini, orang tuanya seharusnya ada di rumah. Taraf berjalan di depan rumahnya dan mengeluarkan kunci untuk membuka pintu. Saat dia masuk, Taraf tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada begitu banyak orang? David mengikuti Taraf masuk, dan dia juga tercengang ketika dia masuk. Lebih dari 10 orang sedang duduk dan mengobrol di ruang tamu rumah Taraf. Apalagi, ada juga suara-suara yang datang dari dapur. Ini semua adalah kerabat Taraf yang lebih dekat dengannya. Semua bibi dan pamannya ada di sini hari ini. Taraf ada di sini. Ayah Taraf, Ken, bangkit dari sofa untuk menyambut Taraf dan David ketika dia melihat mereka. Tempat dia duduk berada tepat di seberang serambi. Ayah, apa yang kamu lakukan? Tanya Taraf. Ken tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia berkata, kamu pastilah David. Masuk. Tidak apa-apa jika Anda datang dengan tangan kosong, mengapa Anda membeli begitu banyak barang? Kami memiliki semua yang kami butuhkan. Hai, Tuan Smith. David menyapa Ken. Ken menilai David dengan santai. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 135. Anak ini cukup baik. Dia sopan, tampan, dan latar belakang keluarganya juga luar biasa. Ditambah lagi, dia tidak sombong seperti anak orang kaya lainnya. David mengikuti Ken ke ruang tamu dengan membawa hadiah. Taraf adalah satu-satunya di lobi sekarang dan sedikit bingung. Dia mungkin bisa menebak apa niat orang tuanya. Mereka pasti mengira David adalah pacarnya dan tentu saja, itulah yang dia katakan kepada mereka. Karena mereka tahu bahwa dia membawa David kembali hari ini, mereka meminta kerabat yang lebih dekat dengan mereka untuk datang sehingga mereka dapat bertemu dengan pacar putri mereka. Di sisi lain, mereka juga ingin menyombongkan diri. Lagi pula, David bisa mengambil 100 juta begitu saja untuk membantu keluarga mereka. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Taraf kemudian berjalan ke ruang tamu, masih agak linglung. Dia masih bertanya-tanya bagaimana menjelaskan hal ini kepada David. Dia pikir itu hanya makan bersama orang tuanya, saudara perempuannya, dan David untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka, tetapi sekarang ada begitu banyak orang. Apakah David akan marah? Apakah dia akan pergi dengan marah? Taraf gugup. Lagi pula, dia tidak terlalu lama bergaul dengan David, jadi dia tidak mengerti karakter anak super kaya ini. Saya tidak berpikir dia akan melakukannya. Dia biasanya terlihat sangat sopan. Jika dia tidak bisa menerima ini dan pergi dengan marah, apa yang harus saya lakukan? Ada begitu banyak kerabat di sini, bagaimana saya bisa keluar dari ini? Taraf memiliki banyak pertanyaan di kepalanya. Dia khawatir David akan marah. Pada saat ini, David sedang diinterogasi oleh bibi Taraf. Di mana dia belajar? Berapa banyak anggota keluarga yang dia miliki? Apa yang dilakukan orang tuanya? Berapa banyak saudara kandung yang dia miliki? Jelas, orang-orang ini tidak tahu bahwa Ken hanya keluar dari kesulitannya karena 100 juta dolar David. Jika tidak, mereka tidak akan berani mengajukan banyak pertanyaan kepada David. Akankah seorang pemuda menjadi orang biasa jika dia bisa dengan santai mengambil 100 juta? Keluarganya mungkin kuat. Mereka hanya berpikir bahwa Ken terampil dan dapat kembali setelah ditipu dengan begitu banyak uang. Sementara itu, David merasa sudah tidak tahan lagi. Orang-orang itu mungkin salah mengira dia sebagai pacar Taraf. Dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, jadi dia mengatakan bahwa keluarganya menjalankan bisnis kecil-kecilan. Ketika mereka mendengar bahwa keluarga David menjalankan bisnis kecil, beberapa dari mereka kehilangan minat padanya.
Keluarga Smith menjalankan bisnis besar. Bagi mereka, usaha kecil berarti kios buah atau warung kelontong. Hal-hal itu tidak bisa dibandingkan dengan bisnis keluarga Smith sama sekali. David jelas ingin mendapatkan bantuan dari Taraf. David melirik Taraf dan dia memperhatikan bahwa Taraf juga sedang menatapnya. Namun, dia memiliki tatapan memohon di matanya. David terkekeh pahit dalam hatinya, dan terus menerima pertanyaan itu. Pada saat ini, pintu kamar saudara perempuan Taraf, Tessa, terbuka. Kemudian, 5 hingga 6 orang muda berjalan keluar satu demi satu. Yang tertua tampak berusia sekitar 17 hingga 18 tahun sedangkan yang termuda berusia sekitar 12 hingga 13 tahun. Ini adalah sepupu Taraf. Taraf, panggil Tessa. Taraf, Taraf. Yang lain juga memanggil. Taraf kemudian menanggapi mereka satu per satu. Orang-orang itu mulai memandang David dengan tatapan aneh setelah mereka keluar dari ruangan. Untungnya, rumah Taraf cukup besar dan ruang tamunya sekitar 50 hingga 60 kaki persegi. Karenanya, tidak akan terasa sesak meskipun 20 orang berkumpul di ruang tamu. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.